Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kita sudah bertemu lagi di materi praktikum yang ke-10. Jadi di sini kita bahas rute linked list. Di materinya tentang doubling list. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, untuk membuat doubling list itu dibutuhkan node, ya, node. Jadi untuk membuat node, ya, jadi kelas node ini digunakan untuk membuat ini. Nah, node ini untuk membuat ini. Ya, ini node. Ini data, ya, yang di sini ini data. Ini next, saya tulis D gitu aja ya, data. Ini next, ini N. Sorry ya, pref ya, pref. Ini P ya, pref. Ini N, next. Jadi node ini terdiri dari 3 bagian, yaitu data, pref, dan next. Nah, by default ya node itu di sini none semuanya. Ini none, ini none. Nah, datanya mungkin ini dihilangkan saja lah ya, nanya data saja. Karena di sini waktu nyunut di sini sudah diberikan data. Ya. Termasuk pada bagian main program. Ya. Bagian main program. Nah, di sini ada node. Nah, ini kodenya nanti agak panjang ya, kodenya agak panjang. Hapus saja lah ya. Mungkin ini saya akan coba jalankan dulu agar kalian paham ya. Ini terus saya jalankan Python ll.py. Tidak ada masalah ya. Jadi datanya, nanya saya hilangkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah ya. Jadi data itu by default memang tidak none. Jadi ini adalah nilai default. Jadi data itu biarkan saja tidak none. Next di sini, jadi by default ini D ya, data. Jadi prefnya none, next ya none. Ya, ini self data ini untuk membuat objek node. Lalu yang berikutnya di sini ada objek untuk membuat class list ya. Jadi class node ya, nanti ini objek, ini double list, ini objek. Di sini ada konstruktornya. Ya, ini tadi sama, ini konstruktor. Konstruktor itu pertama kali dipanggil saat objek dibuat ya. Nah, konstruktor ini list ya. Di list itu dipanggil di mana nih? Di main programnya. Nah, ini ya, main program. Membuat list baru. File ini sudah saya upload di Kulino ya, jadi nanti kalian bisa pelajari. Nah, ini untuk listnya. Jadi list di sini akan ada head dan tail. Ya, dia akan membuat head. Ya, di sini head saya tulis H saja, dan di sini ada tail. Seperti ini. Ini yang nantinya akan menunjuk ke node ya, yang nantinya akan menunjuk ke node seperti ini. Nantinya akan seperti ini ya, menunjuk ke node. Jadi list ini hanya head dan tail sebetulnya. Nah, oke, yang berikutnya di sini ada isEmpty. isEmpty adalah fungsi untuk mengecek kosong. Ya, kosong. Kosongnya list
kalau head dan tailnya ini kosong, ini kosong ya, kosongnya list itu kalau ini. Jadi ininya saya hapus, ini juga saya hapus. Ini awalnya kosong, ini list kosong. Walaupun ada note di sini, ya tetap aja kosong. Ya tetap aja kosong karena belum digunakan, belum disambungkan, makanya dia kosong. Lalu di sini ada tambah depan. Ya, ketika mau tambah depan, new note, note data. Nah, dia akan memanggil ini. Ya. Nah, kenapa parameternya cuma satu padahal di sini parameternya ada 4? Kalau yang self ini memang bawaan, kalau yang data dia akan mengisi ke data. Sedangkan next none, pref none ini karena sudah ada nilai defaultnya, tidak harus ada isinya. Ya, tidak harus kita gunakan parameter yang sama. Terus di sini insert depan ini akan cek apakah list ini kosong atau tidak. Kalau listnya kosong, berarti self.head ini kan new note ya, new note saya tulis n aja ya, new note self.head sama dengan new note ya, berarti ini akan saya hapus, terus ini akan saya nempel ke sini ya. Ini langkah yang pertama, self.tel sama dengan head ya, self.head berarti dia akan nembak ke sini juga, mengarah ke sini juga sama. Nah, ini juga sudah saya jelaskan di teori. Nah, pada bagian coding yang ini saya kira tidak perlu digunakan, tidak apa-apa ya, karena by default ini sudah none, ini sudah none. Lalu di sini else ini jika kita mau menambahkan depan, posisinya itu sudah ada isinya ya, posisinya itu juga sudah ada isinya. Nah, ini anggap aja ini yang baru yang ada di sini ya, saya hapus saja alamatnya, jadi ini prefix-nya. Terus ini saya akan isi ini none, awalnya none ya. Oh iya, tadi ini boleh juga diganti dengan new note juga ya. Ini sama aja boleh, ini note ini juga boleh ya, pakai self.head juga boleh. Kembali lagi ke sini, kalau sudah ada isinya ya, new note next berarti yang ini ya, n nya sudah ada di sini, ini sudah tidak n lagi ya, ini sudah tidak n lagi, n nya ada di sini, new note next sama dengan self.head. Berarti ini saya hilangkan, dia menunjuk ke sini ya, ini langkah yang ini. Lalu yang berikutnya self.head pref sama dengan new note, ini prefnya yang ini, berarti ini saya hapus ya. Lalu ini saya menunjuk ke sini, self.head sama dengan new note, berarti ini saya hapus ya. Lalu dia akan menunjuk ke sini, ini tambah depan ya. Codingnya cuma seperti itu aja. Oke ya, ini tambah depan. Lalu yang tambah belakang ya, tambah belakang sama tambah belakang itu akan ngecek apakah kosong atau tidak. Ini codingnya akan sama ya, sama dengan ya, sama dengan tambah depan karena posisi kosong akan sama. Lalu yang berikutnya di sini else. Nah, yang beda adalah di else-nya. Kalau saya punya lagi note lagi mau saya tambahkan.
ini kosong ya, prefnya, nextnya kosong, ini D ya. Self.tail sama dengan self.tail.next. Self.tail.next, tailnya kan masih ada di sini ya. Self.tail.next sama dengan new node. Berarti ini saya hapus nilnya, dia akan menunjuk ke sini. Oke ya, dia akan menunjuk ke sini. Lalu new node.pref, ini kan yang n ya, aku lupa. New node.pref sama dengan self.tail. Berarti dia akan menunjuk ke sini. Itu dihapus dulu yang kosong. Dia akan menunjuk ke sini. Ya. Self.tail sama dengan new node. Berarti ini saya hapus. Saya hapus. Dia akan menunjuk ke sini. N-nya saya hapus. Ya. Cukup seperti ini aja insert belakang. Dan yang ada di sini yang baru adalah tambah tengah. Nah, tambah tengah, tambah berdasarkan posisi. Di sini ada self data position. Ya, self data position. Di sini adalah kombinasi dengan pencarian. Kita lihat insert n itu ada di mana nih. Di sini ada contoh D insert n 4,4. Berarti dia masuk yang mana nih? Self-nya berarti enggak, ini dia akan masuk ke 4,4 ya, 4,4. Kita lihat dulu yang di sini insert depan berarti ini 5, insert depan lagi berarti ini 6, 5, insert depan lagi berarti 7, 6, 5. Nah, ini kalau dicetak ya 7, 6, 5. Insert belakang 100 berarti 7, 6, 5, 100. Cetak ya 7, 6, 5, 100. Kalau saya mau insert 4,4 berarti datanya 4 posisi keempat. Ya, berarti berapa ini? Nah, kita lihat ya. Karena 7, 5, 100 kita masuk ke N. Ya. Saya tulis di sini ya, biar tidak lupa. 7, 6, 5, 100. Kita bikin new node ya. Ini mungkin saya hapus saja. Seperti ini. Saya gambarkan ya, biar kalian ada gambaran. Ini head, nggak usah saya kotaki lah. Ini tail. Seperti ini, bolak-balik. Saya gambarkan seperti ini agar kalian lebih paham ya. Memang sedikit mengulang, tapi tidak masalah. Ini 7, 6, 5, 100 ya. Tidak cukup.
Oke. Kita cek apakah kosong, tidak ya. Ini tadi kalau insert kosong pasti dia by default dipastikan kalau kosong dia akan jadi yang pertama. Jadi coding ini jika kosong akan jadi posisi 1. Boleh ya nanti kalau misalnya pinginnya di posisi 4 tapi tidak ada posisi 4, boleh juga ini tidak karena tidak sesuai, ya berarti dicek len-nya ya, dicek len-nya, len dari listnya ini ya. Kalian bisa menggunakan fungsi len. Nah sekarang anggap aja kalau ini boleh lah ya, kalau kosong dia masuk 1. Tapi input posisi ini kalau isi, if position sama dengan 1, maka new node next sama dengan self head pref sama dengan new node, self head sama dengan new node. Jadi ini yang dimaksud di sini position 1 ini bukan indeksnya. Kalau indeks itu kan mulai dari 0. Posisi 1 ini posisi 1 yang dianggap sebagai user. Kalau programmer tahu indeks mulai dari 0, tapi kalau user dia tidak tahu. Jadi kita samakan persepsi dulu ya. Jadi posisi itu seperti itu. Oke. Jadi kalau posisinya 1, anggap aja di sini ya, posisi 1, maka self ini sama aja insert depan nih, sama aja insert depan. Copy aja kalau tidak percaya ya, kalau insert depan. Nah ini ya, tambah depan sama ini ya, new node sama dengan self head sama dengan new node. Nah ini sama aja dengan tambah depan ya, tidak perlu saya jelaskan lagi. Ini sama dengan tambah depan. Nah, wis itu aja, cepat. Berarti ini saya hapus ya, saya hapus. Oke, yang berikutnya, jika posisinya lebih dari 1. Nah, di sini saya membuat current. Ya, saya membuat current. Ya, ini C. Nggak usah saya kotai ya. Saya buat aja huruf C biar cepet. Taruh sini aja. Current sama dengan head, berarti dia ke sini. Nah, di sini akan dilakukan pencarian. Ya. For i in range 0 sampai dengan position -2. Ya. Sampai dengan position -2. Nah, coding ini sebetulnya masih ada bugnya ya. Jadi kalau posisinya ini tidak sesuai ya jadi masalah nih. Ya. Bisa jadi masalah juga ini. Nah, ini kita cek. Jadi saya tadi di sini berapa nih? 44 ya. Posisinya 4 ya. Saya punya data di sini 4. Nah, 4 di sini. Ini kosong, ini kosong. Lalu for i in range 0, position -2 berarti sampai dengan 4 -2 berarti 2 ya. Ini indeks 0, indeks 1, indeks 2. Ini indeks sama alamat beda ya. Indeks sama alamat beda, ini indeks. Current sama dengan current next. Ya, current next.
Berarti karena 4 posisinya 4 minus 2 sama dengan indeks kedua, dia akan melakukan looping sampai dengan indeks kedua, berarti dia akan geser sampai dengan sini. Oke ya, sampai dengan sini. Lalu ini berarti saya hapus saja, dia looping sampai dengan sini. Karnya berarti nunjuk ke 2. Nah, perlu diketahui ya, kenapa kok butuh dilakukan looping? Karena ini singling list dan indeksnya perlu dicari. Ya, ini tidak seperti list biasa yang bisa dicari indeksnya, bisa langsung disebut indeksnya. Ini singling list pakai ADT, pakai kelas, makanya harus kamu lakukan looping. Nah, terus yang berikutnya, hubungkan new node dengan list. New node dengan list. Caranya adalah new node.pref. New node.pref. New node, new-nya .pref sama dengan current. Berarti ini saya hapus. Ya. Ini akan ke sini. Lalu ini ya, kerjakan yang ini ya. New node.next sama dengan current next. Ini saya hapus. Dia ke sini. Yang ini ya. Lalu yang berikutnya current next. Ini akan ditanya, apakah current next sama dengan not none? Ya. Ini artinya ini bukan last. Not none ya. Kalau di sini kan kosong nih. Ya, kalau di sini kan kosong, makanya dia last. Kalau dia tidak last, berarti kan bukan tambah belakang. Ya, bukan tambah belakang. Nah, terus berikutnya ya. Berikutnya dia akan current next sama dengan new node. Ini saya coret. Saya pindah ke sini. Seperti ini. Ini ya, mengerjakan yang ini ya. Lalu new node next. New node next dot pref. New node next dot pref. Berarti new node next yang ini. New node next-nya berarti yang ini ya, yang ini. Pref-nya yang ini. Sama dengan new node. Ini saya coret. Ini kembali ke sini. Ya, jadi ini posisinya jadi 7, 6, 5, 4, 100. Itu ya. Ini bisa kita lihat. 7, 6, 5, 4, 100. Oke. Yuk kita coba jalankan ya. Biar memudahkan. Sebentar. Yang ini. Data 4, posisi 4. 7, 6, 5, 4, 100. Ya. Ini. Tadi mana sih? Ya, ini ya. Tuh. Ya, insert N. Cetaknya ini tadi ya. Cetak dia manggil nih double list self.head is empty kosong, current data seperti ini ya, tadi current data
ya, hasilnya seperti ini untuk cetak 764, ini untuk yang cetak. Oke, yang berikutnya, oh iya yang N ya, insert N. Nah, ini data 4, posisi 4. Iya, yang ini mencetak ini data 4, posisi 4, mencetaknya di bagian sini. Ya, kok bisa keluar tadi data 4, posisi 4. Terus kalau ini yang di las, ini posisinya las ya, anggap aja gambarannya kalau di sisi sini saya punya las. Ini posisinya sekarang sudah tidak 3 lagi, tapi ini posisinya 5, indeksnya 4 ya, indeksnya 4, tapi kalau posisi berarti 1, 2, 3, 5. Nah, kalau saya ingin posisi ke-6 ya, ini kan sudah ada 5 nih, berarti currentnya saya ingin sampai yang ke-6 ya. 6 minus 2 sama dengan 4 ya. Nah, ini kalau saya ingin insert N ya di posisi yang ke-6, posisi yang ke-6. Ini new node ya, kita bikin data seperti ini ya, data bikin new node, terus input posisi 1 enggak. Terus apakah ini tidak posisi 1, berarti current sama dengan self head, dia akan looping ya, akan looping sampai dengan posisi yang ke-4, indeks yang ke-4, berarti current akan ke sini ya. Sudah, lalu dia akan new node pref sama dengan current. New node pref sama dengan current, ini saya hapus ya, dia akan menghubungkan ke sini. Lalu new node next sama dengan current next. Current next itu apa? Current next, currentnya kan tail ya, sama dengan tail. Ini kan 0 ya, none, berarti ini tetap none ya, tidak ada masalah ya. Lalu current next is not none, tidak, karena current next sama dengan none, berarti last. Current next sama dengan new node, ini kamu hapus ini ya. Oke, seperti ini. Terus self tail sama dengan new node, berarti self tail, tailnya dicoret, tidak di sini lagi, tapi new node sini. Oke ya, jadi seperti itu. Jadi insert posisi itu bisa di depan ya, ini di depan, di tengah, dan di belakang. Untuk LL sama aja, ini yang hapus depan ya, ini kalau kosong, ini kalau tidak kosong ya, tidak kosong, dan ini lebih dari 1 ya, yang ini tinggal 1 node atau elemen. Nah, ini sudah saya jelaskan ini di apa itu namanya teori, nanti kalian bisa cek lagi. Hapus belakang juga sama ya, ini kosong
ini lebih dari satu elemen, ini sisa satu. Ya, L itu untuk free memory, ya, free memory, ya, untuk menghapus memori. Yang itu kalau yang ini yang saya coret seperti ini. Nah, ini del di free memory. Walaupun sudah saya jelaskan di apa itu namanya teori itu tidak perlu di del pun tidak masalah, ya, karena sudah putus hubungan. Oke, next, kembali di sini ada hapus n. Jadi X ini adalah posisi, kalau Anda lihat di sini ada hapus n, ini posisi 4. Ya. X ini adalah posisi. Sorry ya, bukan posisi tapi data. Well, hapus is not none, ya, berarti ini tidak kosong. Nah, ini saya bikin barulah. Ini don't save. Saya bikin baru di sini. Nah, contohnya 2 aja lah, enggak apa-apa. Ini head, ini tail. Jika hapus data sama dengan if hapus data sama dengan X. Ya, jadi ini while hapus saya punya ini ya. Berarti ini mencari data dulu. Ini HA ya. HA. Ya, bikin H kecil aja lah. Hapus data, hapus sama dengan self head. Nah, di sini akan mencari apakah hapus dot data, berarti yang di sini ya. Ini misalnya ini 5, ini 2. Ya, misal hapus yang dihapus adalah 5. Cari adalah 5. Ya sudah, ketemu kan? Ketemu. Ya, if hapus dot data sama dengan ketemu, berarti kan hapus sama dengan self dot head nih. Ya, hapus sama dengan self dot head. Berarti kan ini kan sama. So if hapus sama dengan self dot head sama dengan, maka self dot head sama dengan self dot head dot next. Berarti ini tinggal kita hapus posisinya, headnya pindah ke sini. Self dot head pref, putus hubungan seperti ini ya, putus hubungan. Hapus dot next sama dengan none, putus hubungan lagi ya. Del hapus berarti ini kan tidak masuk if, tidak masuk elif, tidak masuk else. Del hapus berarti ini dicoret seperti itu. Jadi hapus n ini dihapus berdasarkan data, tapi tidak semua data ya. Ini hanya satu data saja yang ketemu pertama. Nah, ini yang hapus terakhir. Ini jika hapus sama dengan self.tail, maka ini hapus terakhir. Nah, saya jelaskan aja yang hapus tengah. Berarti di sini ada 3 node. 3 node.
seperti ini ya. Jangan bosen ya belajar ini ya. Mungkin kalau yang sudah paham mungkin agak bosen, tapi kalau yang belum paham malah penasaran. Nah, di sini datanya ini anggap aja yang dicari di sini ya, ini 2. Ya. Saya punya hapus. Yang dicari ini 2 ya, datanya ini 2 ya. X-nya ini 2. Ya, X-nya sama dengan 2. Nah, ini datanya hapus sama dengan self.head. Apakah hapus data sama dengan X? Tidak. Apakah hapus sama dengan self.head? Tidak. Ini kan tidak masuk ya. Ini kan kalau tidak masuk yang if ini ya. Kalau ini tidak masuk berarti hapus sama dengan hapus next. Kalau ini tidak masuk, ini dicoret, ini geser ke sini. Apakah hapus data sama dengan X? Ya, berarti dia akan ngecek. Apakah hapus sama dengan self.head? Tidak. Hapus sama dengan self.head? Tidak. Berarti di sini dia akan masuk ke sini, ke tengah. Hapus.pref next. Hapus.pref next. Berarti ini ya. Hapus.pref masuk ke sini, next ke sini, sama dengan hapus.next. Hapus.next kan ini. Berarti ini dicoret. Ini ke sini. Ini ya, kerjakan yang ini. Terus di sini hapus next. Hapus next berarti ini. Pref sama dengan hapus pref. Hapus pref berarti ini ya. Ini dicoret. Ini masuk ke sini. Nyambung ke sini. Hapus next sama dengan none. Ini dikosongkan, dicoret, coret. Hapus pref sama dengan none. Ini kosong, ini coret, coret. Ya. Ya sudah, ini terhapus ya, del hapus. Ya ini terhapus. Tapi dia akan nyambung ke sini. Seperti ini ya, yang utuh ini dan ini ya. Paham ya? Jadi ini utuh, ini utuh. Yang hilang yang tengah. Itu untuk hapus. Nah, yang terakhir di sini untuk cetak. Ya, untuk cetak itu cetak dari awal. Nah, cetak dari awal. Anda juga bisa edit lagi ya, cetak dari belakang ya mungkin ya. Kalau cetak dari belakang tinggal kalian coba. Tinggal di sini kalian punya current sama dengan self-head, berarti kan dia akan looping dari depan ke belakang ya. Jika kosong ya berarti list kosong, jika tidak where current is not none, berarti dia akan ngecek sampai dengan currentnya none. Jika currentnya tidak ada ya current data. Seperti ini hasilnya tadi. Mana ya? Nah, ini current data. Ini kan ada stripnya ini. Saya tutup saja. Nah, ini kan ada stripnya. Ya, current data strip. Nah, seperti ini. Terus ini di current next. Nah, terakhir setelah di well dia printing. Nah, ini untuk mengecek data head, data tail, head pref, tail next. Ya. Seperti itu. Ini untuk ngecek. Ya. Ini untuk ngecek. Mungkin seperti itu ya. Ini mungkin seperti itu. Tail pref data, head next data. Ya. Next datanya 6 karena head nextnya 6. Tail pref data dari prefnya 100 itu 5. Seperti itu. Ya. Jika head is not none, jika ini tidak kosong ya.
kosong. Kalau ini jika kosong. Nanti ini jika kosong. Nah, itu aja ya. Ini penjelasan untuk program yang double English. Nah, mungkin kalau kalian tidak paham bisa dipahami lagi ya. Kalian coba pelajari, dan untuk latihan di rumah bagian ini coba kalian buat menjadi inputan ya, menjadi sebuah inputan. Jadi buat sebuah menu. Yang pertama untuk membuat list baru, misalnya seperti itu. Yang kedua tambah depan, yang ketiga tambah belakang, dan seterusnya. Bikin menu ya, bikin menu dengan inputan dari user. Silahkan kalian coba latihan di rumah seperti itu. Mungkin cukup ya penjelasan mengenai program DLL.py. Terima kasih dan selamat belajar.